Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama, Presiden Joko Widodo mengaku belum mendapatkan undangan HUT ke-51 PDIP yang akan diselenggarakan pada 10 Januari 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh Jokowi usai meresmikan Jalan Tol Pamulang Cinere Raya Bogor di Gate Tol Limo Utama, Depok, Jawa Barat pada Senin 8 Januari. Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Jumat 5 Januari mengatakan bahwa Jokowi diagendakan akan keluar negeri pekan ini. Jokowi akan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara ASEAN. Ari juga menepis dan menegaskan dugaan Jokowi keluar negeri untuk menghindari HUT PDIP mendatang. Berita berikutnya, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengaku tidak sempat berjabat tangan dengan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan seusai debat ketiga selesai. Prabowo menyebut Anies tak menghampiri dirinya setelah debat selesai. Sementara itu, Anies Baswedan justru mengaku kalau dirinya sudah mencari Prabowo, namun tidak bertemu. Selain itu, Anies juga secara halus menolak ajakan Prabowo untuk diskusi bersama guna membahas data pembelian peralatan alutsista Kementerian Pertahanan. Anies menganggap Prabowo tidak bisa membeberkan data dalam waktu singkat karena memang tidak memiliki cukup data untuk diungkapkan kepada publik. Maka dari itu, saat debat Prabowo berdalih soal waktu yang singkat. Untuk itu, Anies mempertanyakan kenapa harus dalam forum lain untuk menjelaskan data. Anies berpendapat minum kopi bersama bukanlah tindakan yang tepat untuk berbicara soal data. Berita berikutnya, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Mutia Hafid, mengungkapkan bahwa dirinya bersyukur karena Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tidak membongkar data pertahanan dalam debat Capres yang diselenggarakan oleh KPU pada Minggu 7 Januari 2024 kemarin. Mutia mengatakan data pertahanan tidak bisa dibuka di depan umum karena sifatnya merupakan rahasia negara. Menurut Mutia, Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tak memahami akan risiko terbongkarnya data pertahanan dengan terus-menerus mencecar Prabowo mengenai data itu. Ia menilai data pertahanan seharusnya tidak dijadikan alat untuk menyudutkan lawan debatnya. Debat dengan tema pertahanan negara seharusnya bisa menjadi momentum untuk para capres bisa bersatu agar bisa berdampak terhadap kedaulatan bangsa. Diketahui saat debat Capres kemarin, Prabowo Subianto tidak mau membeberkan data-data seperti soal minimum essential force atau MIF dan pengadaan alat utama sistem persenjataan bekas yang dipertanyakan oleh Ganjar dan Anies. Prabowo menyebut bahwa kedua capres tersebut mempunyai data yang tidak tepat, dan ia juga mengatakan waktu yang diberikan sangat sedikit untuk menjelaskan data-data yang benar. Prabowo mengaku akan menjelaskan data-data ini kepada Anies dan Ganjar dalam forum lain di luar debat Capres. Berita berikutnya, momen menegangkan terjadi di acara debat ketiga Capres 2024 yang diselenggarakan oleh KPU RI di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024. Tim Kemenangan Nasional TKN Prabowo Gibran, yakni Grace Natali dan Isyana Bagus Oka, menghampiri moderator di pertengahan debat. Terkait hal itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, menjelaskan bahwa alasan Grace dan Isyana mendatangi moderator adalah untuk mengkritik. Menurut pendukung paslon nomor urut 2 itu, ada tindakan dari pendukung kandidat lain yang mengganggu. Nusron mengaku pihaknya juga sempat menghampiri langsung beberapa elit pendukung Ganjar Mahfud untuk menertibkan pendukungnya. Menurut Nusron, KPU juga seharusnya turun tangan untuk menangani kritik dari pihaknya.
Berita terakhir, Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti divonis bebas dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Menko Marinvest Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Senin 8 Januari 2024 menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Haris dan Fathia tidak terbukti. Hakim juga merehabilitasi nama baik Haris dan Fathia. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Senin 8 Januari 2024. Untuk semua sobat forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.